Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita, dan yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Sahabat Inspira yang dimuliakan Allah, dalam menjalani pernikahan yang panjang, karena normalnya orang yang menikah berharap tidak terjadi perceraian, dan menikah itu sebisa untuk selamanya. Karena itu menjadikan proses pernikahan menjadi satu proses yang sangat panjang. Tentu kita berharap mendapatkan hasil yang memuaskan dalam perjalanan yang panjang itu. Ada satu istilah dalam bahasa Arab, yaitu lahmu jamalin ghadin ala ro'si jabalin wa'rin la sahla fayurtaqa wala samina fayuntaqo. Daging unta kurus di atas bukit yang terjal, sulit untuk didaki, tapi tidak cukup gemuk untuk dipindahkan. Istilah ini saya asosiasikan sebagai istilah untuk sebuah keluarga. Kita menjalani kehidupan berkeluarga itu sangat berat dan sulit, lama. Kadang-kadang pasangan kita mengecewakan, kadang-kadang hasil yang kita dapatkan tidak sepadan, kadang-kadang harus memaafkan kesalahan pasangan, kadang-kadang kita harus bersabar untuk proses yang panjang. Kalau semua yang kita lakukan itu menghasilkan sakinah mawaddah warahmah atau anak-anak yang soleh-soleha, saya pikir ini adalah perjuangan yang sepadan. Tapi bagaimana kalau kita menikah dalam waktu yang panjang, kita menderita, kita tidak bahagia, tapi yang kita perlu adalah pernikahan yang hancur dan anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Ini diibaratkan seperti mendaki bukit yang terjal, berat dan sulit. Dengan semua pengorbanan, ternyata begitu sampai di atas yang kita dapatkan hanyalah seonggok daging unta yang kurus. Tidak mudah loh untuk sampai di sini, tapi ternyata hanya seperti ini yang kita dapatkan. Karena itu maka yang pertama harus kita pahami dalam konteks ini adalah melakukan pernikahan adalah sebuah pilihan sadar. Ada pilihan-pilihan yang lain dan saya memang memilih untuk menikah. Karena ini merupakan pilihan sadar, berarti kita harus memahami makna dari sebuah pilihan ini apa. Kita harus amanah dan mempertanggungjawabkan pilihan ini. Karena itu ada satu hadis Rasul yang mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan akulah Rasulullah yang paling baik bagi keluargaku di antara kalian. Hadis ini kalau mau kita bagi menjadi dua, maka potongan yang pertamanya berbunyi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Artinya ini menjadi satu pertanda bahwa kalau kita ingin menilai kebaikan seseorang, kita ingin memberikan sifat baik kepada seseorang, maka sikap yang dia tunjukkan pada keluarganya lah yang menjadi ukuran. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar bahwa dzalika tanbihun. Nah, ini merupakan satu peringatan penting. Ala a'la siruk batang fil khairi wa qud bisabi wa man kana khairan nasilah. Tentang siapakah orang yang paling tinggi derajat kebaikannya dan siapakah orang yang paling layak diberi sifat sebagai orang baik, yaitu siapakah orang yang paling baik bersikap pada keluarga. Jadi yang terbaik di antara kita bukan yang paling kaya, bukan paling tampan, bukan paling pintar, bukan paling terkenal, bukan paling sehat, bukan paling gagah. Tapi yang terbaik di antara kita adalah siapa yang terbaik bagi keluarganya, yang berusaha keras untuk mewujudkan kebahagiaan bagi keluarganya, yang berusaha keras untuk membawa keluarganya masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itulah yang paling baik. Disinilah dibutuhkan komitmen. Bahwa ketika kita sudah melangkah ke satu jenjang pernikahan, kita bekerja keras untuk mewujudkan kebahagiaan bagi pernikahan itu. Ini potongan yang pertama.
Sedangkan potongan yang kedua berbunyi wa ana khairukum li ahli. Dan aku, Rasulullah, ada yang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang baik itu tidak sulit sebenarnya, karena sudah ada contohnya. Rasulullah, Allah takdirkan menjalankan peran-peran laki-laki di dalam keluarga. Beliau adalah seorang suami karena memiliki istri, bahkan lebih dari satu. Beliau seorang ayah karena memiliki putra dan putri. Beliau adalah seorang kakek karena beliau memiliki cucu. Beliau adalah seorang menantu dan juga seorang mertua karena memiliki menantu dan memiliki mertua. Nah, dari sini maka memerankan diri menjadi laki-laki yang baik dalam pernikahan sebenarnya tidak sulit. Kita tinggal mempelajari kisah-kisah Rasulullah berinteraksi dengan keluarga beliau. Karena itu salah satu bentuk komitmen di dalam memaknai kekeluargaan kita adalah kita mencari ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Kita mencari ilmu untuk membaikkan keluarga kita. Karena menjalani rumah tangga dengan ilmu dan tanpa ilmu jelas sangat berbeda. Jadi, fahamkah kita bahwa ketika kita memilih untuk menikah, sebenarnya ada pilihan lain yang bisa kita pilih, dan karena kita menikah berarti kita harus mempertanggungjawabkan pilihan itu. Nah, makna dari pilihan ini adalah kita bertanggung jawab, berkomitmen untuk melakukan semaksimal mungkin usaha-usaha untuk memperbaiki keluarga kita, dan juga berkomitmen untuk terus mempelajari ilmu tentang bagaimana menjalankan peran sebagai seorang suami atau seorang istri, seorang ayah atau seorang ibu, orang tua atau anak, agar kita bisa mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang seperti didapatkan dalam Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.